Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga hari yang cerah untuk jiwa-jiwa yang ceria. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Roni Surahman akan mencoba men-sharekan, saling berbagi tentang materi pemrograman visual, yaitu pengenalan tentang apa itu variabel. Baik, secara definisi, variabel adalah tempat penampungan data sementara. Ya, selama program itu dieksekusi. Jadi data nanti akan ditampung, kemudian akan dieksekusi, dikalkulasi dan sebagainya. Dan itulah yang dikatakan sebagai variabel. Nah, bagaimana menempatkan konsep atau teori variabel ini ke dalam bahasa pemrograman Visual Basic 2010? Mari kita cobakan dan saya bantu sharingkan langkah demi langkahnya. Baik, dalam kesempatan ini sudah saya buka untuk aplikasi Visual Basic-nya, ya. Nah, pemahaman tentang variabel tadi secara definisi sudah dikatakan adalah tempat penampungan data sementara. Baik, saya contohkan bagaimana data ini ditampung kemudian nanti dieksekusi, ya. Nah, di sini ada form tentang kalkulator. Kenapa saya ambil contoh kalkulator? Karena dalam materi kalkulator ada kaitannya juga dengan operator yang nanti memungkinkan bisa dikali, dibagi, ditambah, dikurang dari isian variabel ini, ya. Bisa dengan kasus lain selain kalkulator juga, tetapi kebetulan kali ini untuk materi variabel saya ambil kasus tentang kalkulator, ya. Baik, kita tandai saja terlebih dahulu, ya. Form 1 kita beri keterangan untuk form sebelah sini, ya. Kita ubah namanya menjadi kalkulator. Baik, di kalkulator ini di form kalkulator ini saya masukkan juga sebanyak 6 label. Oke. Kemudian bisa nanti dicobakan juga di rumah atau di lab, ya. 6 buah teks juga, ya. Kalau bisa berurutan seperti ini, nanti dipasangkan label 6 ketemu dengan teks box 6. Ini juga sama, berurutan seperti ini, ya. Nah, baik, kurang lebih seperti ini. Nanti Anda boleh buat serupa tapi tak sama lah, nggak apa-apa, ya. Tapi minimal mirip seperti ini, ya. Oke, kemudian jangan lupa satu buah button ini untuk file simulasinya. Oke, kemudian nanti Anda ganti kembali masing-masing label ini dengan keterangan, ya. Semisal ini untuk angka, ya, angka pertama. Di sini untuk angka kedua. Di sini saya akan simulasikan untuk menampilkan informasi dari hasil kali,
ya, hasil dari perkalian dua bilangan ini, ya, yang diinputkan di angka pertama dan di angka kedua. Setelah itu, ini saya beri keterangan lagi, yaitu hasil bagi yang ini hasil tambah, dan yang terakhir adalah hasil kurang. Oke. Untuk button sendiri saya beri keterangan yaitu proses. Nah, nanti Anda boleh cobakan seperti ini, serupa tapi tak sama, ya, tentang kalkulator. Nah, rencananya apapun yang nanti akan diinputkan di angka pertama ini, ya, dan angka kedua, lalu akan diproses sesuai dengan operatornya masing-masing. Kalau kali nanti hasilnya perkalian dari angka pertama dan angka kedua, bagi tentunya membagi antara angka pertama dengan angka kedua, dan seterusnya, ya. Nah, untuk mengeksekusi seperti apa nanti hasilnya, di sini yang menjadi event, ya, objek yang akan diberikan event, ya, maksud saya ada atau aksi yang dilakukan oleh objek tersebut, yaitu komponen button yang sudah diberi keterangan proses, ya. Di sini kita double klik. Nah, disinilah tempat di mana event atau sintak yang akan mengaktifkan, mengeksekusi dari program yang menghitung, ya, menghitung antara inputan dari dua variabel yang sudah kita siapkan tadi. Oke, untuk sintaknya sebagai berikut. Mendeklarasikan suatu variabel dalam Visual Basic itu dengan istilah dim seperti ini, ya. Nah, kira-kira kita butuh berapa variabel nih, ya, untuk barangkali mensimulasikan hasil dari bilangan angka pertama dengan angka kedua, lalu disimpan ke bilangan-bilangan ke teks berikutnya ini, ya. Oke, jawabannya adalah cukup 6, ya, cukup 6, ya. Untuk kesempatan ini kita coba 6, ya, artinya saya berikan wadah, ya, variabel inputan untuk angka pertama, angka kedua, ya, kemudian variabel untuk menyimpan hasil dari eksekusi, di mana hasil eksekusinya nanti untuk kali, untuk bagi, untuk penambahan dan pengurangan, ya. Baik, penamaan variabel yang barangkali nanti dibahas di materi teori sebelumnya, sebenarnya bebas, ya, tetapi salah satu yang menjadi itu penting adalah berilah penamaan variabel yang relevan, ya, sehingga tidak menyulitkan. Oh, kalau ini data untuk penyimpanan apa nih, gitu, ya. Oke, contoh ini tadi untuk variabel angka pertama, jadi saya beri nama AP, ya, artinya singkatan dari untuk angka pertama. Kemudian untuk variabel kedua AK, angka kedua,
Untuk hasil kali barangkali saya cobakan kali ya, nama variabelnya kali. Kemudian bagi, tambah, kurang. Nah, cukup ya. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. AP, AK, kali, bagi, tambah, kurang. Dengan tipe datanya ya, kita buat integer ya, seperti ini. Nah, ini tipe data juga barangkali sudah dibahas di materi sebelumnya tentang tipe data ya. Baik, untuk yang tahap selanjutnya, sebelum ke sintak ya, bagaimana variabel ini akan menampung data-data yang diinputkan, sebelumnya kita beri penamaan terlebih dahulu pada masing-masing text box ini untuk mempermudah. Jadi akan ditampung di mana atau barangkali akan disimpan di mana ya, atau informasi akan disajikan di objek mana ya. Oke, kebetulan di sini ada text box 1, sama seperti halnya tadi penamaan variabel, sebenarnya agak bebas ya, tapi lebih baik atau disarankan untuk yang lebih relevan ya dengan kasusnya ini ya. Nah, di sini standarnya kalau tadi label 1, maka ini text box 1 begitu, dan ngurut seperti ini ya. Nah, text box 1 mari kita ubah dengan, kalau di sini angka pertama, maka kita ubah saja dengan teks AP. Nah, seperti ini juga boleh. Artinya ini adalah teks untuk angka pertama. Oke, kemudian selanjutnya kita tulis kembali di sini teks AK. Kemudian untuk buttonnya kita tulis saja button proses ya. Berikutnya lagi yang ini text box-nya untuk kali, text box kali, dilanjut text box bagi, kedua terakhir text box tambah, dan yang terakhir adalah text box kurang. Nah, setelah itu mari kita kembali ke button proses. Nah, di sini tadi sudah dideklarasikan nama-nama variabelnya ya, ada 6. Baik, AP. Nah, di sini variabel AP difungsikan untuk menampung value ya, kita singkat val. Ini untuk menjelaskan bahwa apapun yang diinputkan, data yang diinputkan ke dalam teks ini nanti akan diubah menjadi tipe data jenis integer ya, yang bisa dikalkulasi. Ya, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi atau dipelajari kembali tentang materi tipe data. Buka kurung seperti ini. Oke. Kita panggil ya name dari teks, yaitu tentang teks AP yang tadi ya. Oke, bentuknya teks ya. Kemudian untuk AK ini value, buka kurung, teks. Kebetulan AK tadi kita isikan, bentuknya teks. Nah, kemudian nanti akan menyimpan atau menyajikan informasi di mana ya antara kalkulasi AP dan AK ini ya. Nah, kebetulan untuk kali kita simpannya di teks kali ya, di mana teks kali ini berfungsi untuk ya mengalihkan antara variabel AP ya
dengan variabel AK. Oke, setelah itu variabel kali di sini akan menampung perkalian AP dan AK, lalu akan disimpan di teks kali yang isinya adalah variabel kali. Ya. Nah, oke. Tadi kita isikan sebagai text box kali, ya, name dari teksnya itu, ya. Oke, setelah itu kita bisa mengcopy saja seperti ini karena hampir sama polanya, hanya yang berbeda adalah operatornya, ya. Semisal text box kali untuk menampung kali, di mana operatornya kali. Untuk bagi juga sama, kita ubah menjadi seperti ini, ya. Penampungnya adalah bagi, ya. Lalu nanti akan disimpan di variabel bagi. Oke, mohon maaf, ini tadi jenisnya, ya, harusnya teks. Oke, textbox kali.text untuk kali. Kemudian untuk baginya seperti ini. Oke. Untuk tambah, baik. Untuk yang terakhir adalah kurang. Di mana variabel ini untuk mengurangkan antara AP dan AK, ya. Ininya mari kita ganti lagi. Oke. Demikian kira-kira sudah kita pilah-pilah masing-masing sintaknya berdasarkan fungsinya. Untuk mencoba mengecek adalah sebagai berikut. Kita running, ya. Setelah itu kita cobakan isi angka 6. Di sini isi angka 2. Ya, setelah kita proses maka muncullah hasilnya seperti ini, ya. Dimana 6 ketika dikali 2 maka 12. 6 dibagi 2 adalah 3, 6 ditambah 2 adalah 8, dan 6 dikurang 2 adalah 4, ya. Nah, artinya operator ini sudah berfungsi, ya, dan variabel-variabel juga sudah berfungsi, ya, dimana ada 2 variabel inputan dan 4 buah variabel out, ya, yang menampilkan informasi. Demikian barangkali materi tentang variabel yang sudah kita aplikasikan ke dalam Microsoft Visual Studio atau Visual Basic 2010, ya, sehingga
salah satu fungsi variabel ini terlihat ya sebagai penampungan data lalu dikalkulasi sesuai kebutuhannya. Ya, tetap semangat, stay tune terus, ikuti materi-materi berikutnya. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.